Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Bincang Sehat bersama Dokter. Yang mana Alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2022, kita akan membahas seputar kesehatan medis yang tentunya bersama dengan para pakarnya. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para istrinya, dan kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah narasumber kita pada sore hari ini ialah Dr. Utomo, MKes SPKJ. Beliau merupakan dokter spesialis jiwa di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb dan Rumah Sakit Garam Kaliangat Sumeneb Madura. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kami melalui jaringan Zoom. Kita akan sapa dulu beliau pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Utomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter. Alhamdulillah sehat. Apa suara dokter belum terdengar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dok, sudah terdengar. Baik kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan yang mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Topik kita pada sore hari ini ialah mengenal keluhan psikologis yang berdampak pada kesehatan fisik dan badan. Nah tentunya keluhan psikologis yang memang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan badan ini sangat penting untuk kita dengarkan paparan oleh dokter karena mungkin itu terjadi pada diri kita atau mungkin pada orang sekeliling kita. Baik, tidak panjang lebar yang kami buka pada sore hari ini dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Al-Islami Srowo Sidayu Gresik, kita serahkan kepada Dr. Utomo untuk memulai pemaparannya. Kami persilakan waktu dan tempatnya dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar. Boleh Pak? Ya. Ya. Malam Pak Ji, malam ya. Malam ya. Baik, ini sudah dibuka ya, share screen-nya sudah dibuka ya. Saya share materinya, saya share dulu. Baik, sudah mulai muncul ya. Baik, langsung saya masuk pada materi sore hari ini. Tentunya sangat senang sekali diundang sama TV Al-Furqan, yang mana TV Al-Furqan ini terus berkiprah tidak dalam dakwah sunnah, dakwah Islam. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan kalau seperti kami ini akan bumbu-bumbunya saja di bidang kita masing-masing. Seperti ini hanya bumbu-bumbu saja untuk menambah khasanah keilmuan untuk nantinya supaya kita bisa mengenali dan bisa bersikap tentang dalam hal ini adalah psikologis kita. Sebenarnya materi yang saya sampaikan adalah keluhan-keluhan psikologis ya,
Yang mana ya? Full screen ya. Kajian pada sore hari ini mengambil tema keluhan-keluhan psikologis yang berdampak pada badan atau fisik. Mohon maaf. Malam ya. Ya, nanti malam ya Pak Ji ya. Psikologis itu apa saja yang bisa berdampak pada fisik ya, pada badan kita. Nah, tentunya sebenarnya bisa ACDC sih sebenarnya ya, bisa ACDC. Apakah fisik dulu yang menyebabkan kemudian timbul keluhan-keluhan psikis atau sebaliknya ya, keluhan-keluhan psikis yang bisa menimbulkan keluhan fisik. Ini sebenarnya bisa ACDC tergantung latar belakang dan timbulnya penyakit tersebut ya. Atau yang istilah populernya kita sebut sebagai penyakit psikosomatis, istilah populernya. Nah, apakah psikosomatis itu? Saya langsung masuk pada bahasan karena kita tadi agak delay, agak cukup lama, supaya saya akan berpacu dengan waktu. Definisinya apa? Definisinya adalah gangguan psikosomatik adalah gejala-gejala penyakit fisik yang berhubungan erat dengan gangguan psikis, ya, atau sebaliknya, gejala-gejala penyakit psikis yang berhubungan erat dengan gangguan fisik, ya, dari ACDC. Macam-macam gangguan psikosomatis bisa dengan kerusakan jaringan atau tanpa kerusakan jaringan, ya. Bisa dua, bisa menyebabkan kerusakan jaringan, bisa tidak dengan kerusakan jaringan. Ciri dari penyakit psikosomatis ini tidak ada gangguan psikotiknya. Artinya gangguan psikotik itu yang pertemuan pertama dulu kita sampaikan, adanya suatu gangguan persepsi atau suatu gangguan yang aneh-aneh atau suatu gangguan di luar abnormal, sehingga itu harus kita bisa singkirkan bahwa gangguan tersebut adalah murni karena psikosomatis ya, keluhan-keluhan badan yang berdampak pada psikis. Kemudian keluhan berhubungan dengan emosi tertentu. Keluhan yang ditimbulkan itu berhubungan dengan emosi tertentu. Ketika kita emosi, ketika kita marah-marah, tentunya organ-organ kita akan mengalami suatu perubahan, seperti jantung berdebar-debar, atau tremor, atau gemetaran, kemudian muka jadi merah. Nah, itu adalah contoh-contoh keluhan-keluhan yang berhubungan dengan emosi tertentu. Kemudian juga keluhan berganti-ganti, ya. Berganti-ganti keluhan, ya. Kadang keluhannya ada di sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh, atau kadang pandangan kabur, atau sakit gigi yang nggak sembuh-sembuh, atau sakit telinga, atau sakit tulang yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Tentunya ini harus dikaji lebih dalam lagi, adanya faktor psikologis yang mendasarinya. Kemudian juga tidak ditemukan ketidakseimbangan vegetatif ya, ketidakseimbangan dari pola makan kita ya, pola makan ya, itu tidak kita temukan keseimbangan. Kemudian hidup penuh dengan stres ya. Hidup penuh dengan stres ya, apalagi kondisi sekarang ya, kondisi akhir-akhir ini orang bersaing untuk menduduki suatu jabatan tertentu, bersaing untuk memperoleh pengaruh tertentu, sehingga menimbulkan suatu stres tersendiri ya, bagi orang. Kemudian juga kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup itu juga bisa menyebabkan suatu stres tertentu ya, keinginan ya, ingin ini ingin itu, tetapi tidak kesampaian dan lain sebagainya, itu adalah akan menimbulkan suatu stres tersendiri. Kemudian adanya perasaan negatif, seperti dongkol, cemas, cemburu, ya, sedih yang berkepanjangan tentunya, dan lain-lain ya. Ada perasaan-perasaan negatif ya, curiga,
dan lain sebagainya. Itu juga bisa nanti ada kaitannya dengan keluhan fisik yang muncul. Kemudian ada faktor-faktor sebagai yang melatar belakangnya atau predisposisi, adanya faktor-faktor yang mencetuskan ya, atau presipitasi yang mencetuskan ketidaknyamanan badan itu yang disebabkan oleh karena faktor psikologis. Nah, kriteria yang seperti di atas ini tentunya tidak semuanya, ya, tidak semuanya harus muncul, ya. Ada beberapa yang muncul, ada hanya satu kadang muncul, ya, tidak mesti. Nah, sekarang kita lihat tentang stres. Stres, kalau seseorang harus mengadakan respon tubuh yang tidak spesifik terhadap suatu aksi atau tuntutan atasnya, ya. Jadi adanya stres, orang akan berusaha untuk beradaptasi terhadap stresor. Ya, stresor itu apa? Stresor itu sesuatu yang dapat membuat stres, yang kita sebut sebagai stresor. Ya. Kalau dia berhasil beradaptasi terhadap stresor, maka dia sehat, ya, tidak stres. Tapi kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan stresor, maka dia akan jadi stres atau distres. Sedangkan stres itu sendiri merupakan ketidaknyamanan yang mana seseorang harus beradaptasi dengan stresor. Stresor kita katakan sebagai penyebab stres. Terjadi siapa saja, pada usia berapa saja, itu bisa terjadi stres itu. Bila adaptasi berhasil, maka tubuh akan sehat. Apabila adaptasi gagal, maka terjadi gangguan jiwa. Apabila adaptasi tidak efektif, maka akan terjadi kerapuhan. Keadaan atau peristiwa atau yang kita sebut sebagai stresor mengharuskan seseorang untuk beradaptasi. Bila berhasil maka dia sehat, bila gagal dia akan sakit. Nah, respon normal tubuh, ya, respon normal tubuh ketika menghadapi stres, ya, perubahan sistem jantung. Nah, apanya yang berubah? Biasanya kalau kita lagi stres, kita lagi menghadapi suatu masalah, kita lagi menghadapi suatu tekanan tertentu, ya, atau memiliki target-target tertentu, maka terjadi perubahan pada sistem jantungnya. Seperti apa? Tekanan darah, ya, tekanan darah akan berubah, ya, bisa meningkat. Ya. Kemudian juga jantung berdebar-debar, sistem jantung berdebar-debar. Kemudian terjadi juga perubahan pada pernafasan, ya, yang bisa nafas meningkat, ya, kadang agak sesak gitu, ya, ada sesak nafas, kadang tersengal-sengal. Seperti orang panik misalnya, itu kan nafasnya tersengal-sengal, ya, seperti orang kayak sesak nafas. Ini sering kita jumpai di UGD, kita sering jumpai bahwa dengan keluhan nafas tersengal-sengal. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, ternyata tidak ada kelainan fisiknya setelah dicek semuanya. Tapi dia merasakan sesak nafas yang luar biasa, sehingga harus dibantu dengan oksigen. Oleh karena itu, tentunya dalam mengatasi sesak nafas seperti ini harus dikaji. Kita tidak boleh melupakan ada faktor lain, ya, faktor psikologis. Apabila tidak dijumpai faktor-faktor psikis atau yang melatar belakangi penyakit badannya, penyakit fisiknya tidak ada, maka kita harus memperdalam kembali, ya, kaitannya dengan faktor psikologis. Kemudian terjadi perubahan sistem pencernaan. Seperti apa? Seperti mual-mual, nyeri perut, diare. Ya, terjadi perubahan sistem pencernaan. Ya. Ketika kita misalnya kita ambil contoh lagi sedang ujian atau lagi setoran hafalan ke Ustadz misalnya, ya, kita kadang mencret, ya, kita mencret saking mikirin nanti hafalannya lupa waktu diuji gitu, ya, hafalannya lupa sehingga perutnya terjadi perubahan di dalam sistem pencernaannya, diare, kadang nyeri perut, kadang mual-mual, kita pusing kadang, ya. Kemudian juga terjadi perubahan otot. Seperti apa? Otot yang tegang. Seperti apa? Nyeri tengkuk, ya, nyeri di belakang, ya, di belakang leher bagian belakang. Ya, ketika kita lagi stres.
Kemudian perubahan sistem kekebalan tubuh, tentunya ini berkaitan dengan hormon yang bisa meningkatkan imunitas, maka akan terjadi sistem kekebalan tubuh yang menurun, ya, sehingga mudah terkena penyakit. Ketika kita stres, tentunya sistem kekebalan tubuh akan tertekan, sehingga tubuh tidak mampu melawan kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Juga terjadi perubahan sistem reproduksi. Nah, ketika kita stres, tentunya sistem reproduksi kita juga akan terhambat, sehingga banyak menimbulkan keluhan-keluhan, seperti misalnya menstruasi yang tidak tertul bagi wanita, misalnya. Kemudian juga keringat dingin, kemudian bibir kering. Nah, ini dalam menghadapi respon terhadap stres, maka ada tubuh akan mengadakan melampaui 3 fase ini, ya. Yang pertama, kalau kita lagi stres, maka tubuh akan masuk pada fase pertama, yakni fase alarm namanya. Alarm itu fase peringatan, akan diingatkan oleh tubuh kita. Seperti apa? Ketika kita tidak nyaman, ketika kita lagi stres, maka tubuh akan merasakan ketidakberesan, seperti jantung berdegup, keluar keringat dingin, muka pucat, leher tegang. Nah, ini adalah tanda-tanda, ya, alarm, ya, istilahnya alarm, tanda-tanda awal kita mengalami suatu stres. Kemudian setelah fase pertama, fase alarm tadi, maka yang kedua, tubuh akan masuk pada fase perlawanan, ya, atau fase resistance, ya. Fase perlawanan, tubuh akan membuat suatu perlawanan atau mekanisme perlawanan tertentu untuk menghadapi stres tadi. Setelah tubuh mengadakan perlawanan, maka tubuh akan masuk pada fase yang ketiga, yakni fase kelelahan, lelah, capek, ya, karena sumber daya yang dimiliki mulai berkurang, digunakan untuk bertempur, ya, melawan stres tadi. Maka pada fase kelelahan ini tubuh tak mampu lagi melawan, ya. Kemudian akibatnya akan terjadi suatu gangguan, nanti tergantung organnya mana yang akan terganggu. Respon normal ini akan tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Juga adanya tergantung dari faktor genetik seseorang, kemudian juga tergantung dari faktor lingkungan. Itu juga berpengaruh. Untuk orang tentunya akan berbeda-beda. Misalnya dia stres, maka yang muncul reaksinya adalah sakit perut, kemudian sesak nafas, kadang gatal-gatal, kadang diare, mencret, dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit fisik inilah yang kita sebut sebagai penyakit yang berhubungan dengan stres. Tadi dikatakan apa itu stresor tadi? Stresor adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan kehidupan seseorang sehingga perlu beradaptasi atau berespon untuk menanggulangi stresor yang timbul. Nah, apakah semua stres itu buruk? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ketika keadaan atau peristiwa atau kita sebut sebagai stresor seseorang kemudian beradaptasi terhadap respon tadi, maka dia akan berhasil, dia akan tidak stres, maka akan meningkatkan kemampuan dirinya dan prestasinya tentunya akan meningkat. Akan tetapi sebaliknya ketika gagal beradaptasi, maka dia akan stres atau distres. Nah, ini adalah penyakit-penyakit atau gangguan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Yang pertama, darah tinggi. Kita lihat darah tinggi, darah yang tekanan darahnya di atas 140/90 misalnya, ya. Atau bahkan lebih dari itu, ya, lebih dari itu 140/90, ya. Tentunya menyebabkan ketidaknyamanan di dalam sistem organ kita, ya, termasuk juga sistem pembuluh darah kita, sistem jantung kita. Ya. Kemudian juga penyakit jantung koroner, ini juga ada kaitannya dengan faktor-faktor psikologis. Ya. Contohnya apa? Misalnya seseorang sering mengalami suatu kecemasan yang berlarut-larut, ya, yang nggak usai-usai, yang nggak selesai-selesai. Tentunya jantung akan berpacu lebih cepat, berdetak lebih cepat dan lebih
berdekap kencang. Ya. Hal ini kalau cuma sehari dua hari tidak masalah, akan tetapi kalau berlanjut sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tentunya akan bisa menyebabkan jantung koroner. Kemudian penyakit migrain, ya, sakit kepala sebelah. Ya. Ini juga ada kaitannya faktor psikologis ya. Banyak mikir misalnya, banyak mikir apa? Misalnya mikir utang gitu, misalnya banyak mikir utang atau banyak mikir masalah-masalah ya dalam kehidupannya ya, beban-beban kehidupan ya yang menghimpitnya ya, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan migrain ya, sakit kepala sebelah. Apabila diobati dengan Poldan misalnya atau dengan Antalgin tidak sembuh-sembuh, maka tentunya ini adalah faktor psikologis yang melatar belakangi. Juga nyeri kepala, sama saja nyeri kepala yang tidak sembuh-sembuh ya, dengan penghilang nyeri kepala tidak sembuh-sembuh, itu juga ada faktor psikologis yang melatar belakangi. Begitu juga vertigo. Ya. Vertigo itu muter-muter, muter-muter, kepala muter-muter, rasanya apa ini dunia sekitar berputar-putar. Ini juga ada faktor psikologis yang melatar belakangi. Nyeri punggung kronis, kemudian juga artritis atau rematik. Ya, rematik yang nggak sembuh-sembuh ya. Apa itu linu-linu, bahasa Jawanya linu-linu, linu-linu. Itu juga adanya kaitan dengan faktor psikologis ya, adanya suatu problem-problem tertentu yang mengendap di dalam pikirannya. Alergi juga begitu. Asma itu lebih juga banyak faktor-faktor psikologis yang tidak bisa kita singkirkan ya, karena adanya suatu latar belakang masalah tertentu sehingga dia sakit asma. Kemudian bibir kering, ini juga sama, mual muntah. Juga begitu ketika kita lagi banyak problem, ketika kita lagi banyak masalah, tentunya membuat kita tidak nyaman di dalam perut kita, termasuk juga mah, ya, sakit mah yang kronis, sakit mah yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Ini disebabkan oleh suatu faktor psikologis yang melatar belakangi, semisal kecemasan, ya, kecemasan dan depresi. Ya. Kecemasan yang lama itu bisa menimbulkan pengeluaran dari asam lambung kita yang meningkat, sehingga terjadilah sakit mah. Ya, kalau cuma satu hari dua hari ya tidak masalah, tapi terus berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tentunya akan kena ke lambung kita, terjadi sakit mah. Kemudian juga nafsu makan naik maupun nafsu makan turun itu ada kaitannya dengan faktor-faktor psikologis. Kemudian juga infeksi yang berulang ya, infeksi yang tidak sembuh-sembuh ya. Infeksi sudah diobati dengan antibiotik yang kuat, akan tetapi tidak berhasil, tentunya harus dikaji adanya faktor psikologis yang melatar belakangi. Begitu juga gangguan fungsi seksual seseorang, itu ada kaitan erat dengan faktor psikologis yang melatar belakangi. Inilah yang kita sebut sebagai penyakit-penyakit psikosomatis. Kondisi fisik disebabkan atau diperberat oleh faktor psikologis atau sebaliknya. Bisa kira tidak perlu. Kemudian efek stres. Nah, kita lihat sekarang. Efeknya apa? Efek stres itu. Stres yang berlangsung lama, stres yang berkelanjutan, tentunya akan menimbulkan suatu gangguan fisik dan atau psikisnya itu sendiri. Seperti apa? Tentunya produktivitas mereka akan menurun, dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, ya, tidak bisa konsentrasi, ya, kemudian tidak bisa fokus dalam bekerja, dalam menjalankan tugas juga tidak fokus, tidak tuntas dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadi gangguan bersosialisasi, ya, terganggu bersosialisasinya dengan masyarakat sekitar, sering bertengkar dengan sekitarnya, kemudian bermusuhan dengan orang, kemudian juga kadang menarik diri dari lingkungan. Kemudian juga bisa terjadi gangguan merawat diri, ya. Tidak mandi, ya. Tidak mandi, tidak berdandan, ya. Tentunya berdandan untuk suaminya tentunya ya. Kemudian tidak makan. Apakah ada? Ada ya, pasien-pasien seperti ini ya, gangguan perawatan diri ya. Jadi tidak memperhatikan penampilannya ya. Mandi sudah tidak mandi ya. Ada pasien sampai tidak mandi bertahan tidak mandi berbulan-bulan, bisa dirasakan baunya seperti apa ya. Kemudian juga waktu luang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, melamun, apa itu mengisi waktu luang dengan percuma, ya, dengan sia-sia.
Jadi menurut teori psikologis bahwa stres adalah respon fisiologis dan psikologis tubuh terhadap situasi yang mengancam atau menantang dan memerlukan beberapa jenis penyesuaian. Ini tokoh psikologis, pelopor riset mengenai stres, yang mengembangkan teori sebagaimana stres membuat seseorang menjadi sakit. Dia menciptakan teori General Adaptation Syndrome namanya, atau kita singkat GAS. Seperti tadi yang saya terangkan di atas tadi, bahwa tuntutan tubuh yang memerlukan penyesuaian diri dan membawa reaksi stres ada 3 tahapan tadi. Yang pertama tahapan alarm, yaitu ada peringatan dari tubuh kita. Kemudian yang kedua tahap resistance atau tubuh akan mengadakan perlawanan. Kemudian yang ketiga adalah tahap exhaustion atau tubuh akan capek atau lelah. Kalau adaptasinya baik maka sehat, kalau tidak baik akan sakit. Ini tadi hanya saja kurvanya seperti ini. Sama saja yang sudah saya terangkan tadi, ini tadi. Jadi fase alarm atau fase peringatan, aksi melawan atau menghindari, tubuh akan memobilisasi sumber dayanya untuk bertempur melawan ancaman, mengaktifkan sistem saraf simpatik. Kemudian resistensi, dengan meningkatkan kemampuan melawan stresor melalui rangsangan fisiologis tingkat sedang, maka tubuh akan mampu untuk menahan stresor tambahan menjadi berkurang. Kemudian terjadi exhaustion atau kelelahan atau sakit. Ya, karena apa? Penipisan sumber daya memunculkan penyakit dan gangguan, misalnya detak jantung kronis tinggi, kemudian kemungkinan naiknya tekanan darah, kemudian meningkatkan serangan jantung dan stroke. Pada fase peringatan, detak jantung akan meningkat ya. Pada fase alarm, detak jantung meningkat, ya itu tanda-tandanya. Kontraksi limpa, kemudian peninggian glukosa darah, ya, sehingga terjadi kencing manis itu biasanya, ya, kalau terus-menerus. Kemudian perubahan distribusi darah, perubahan sistem respirasi atau sistem pernafasan, kemudian pemanjangan massa jendal darah, kemudian juga pupilnya melebar, pupil itu yang bagian tengah itu yang hitam itu melebar, berkeringat, bulu roma berdiri, ini respon lokalnya, ini fase peringatan. Tanda-tandanya seperti itu. Kemudian fase bertahan, ya, fase bertahan, maka tubuh akan memobilisasi kemampuan fisiologisnya. Terjadi penurunan kadar hormon, katakanlah hormonnya kita sebut ACTH, ya, terfokus pada organ yang terlibat dan respon sistem organ spesifik. Ya. Jika adaptasi berhasil, maka tubuh akan bertambah sehat, ya, tahan banting dan lain sebagainya. Ini fase tidak berdaya atau fase capek, ya, kelelahan, maka terjadi kemunduran fungsi organ atau sistem organ. Seperti apa? Terjadi hipertrofi kelenjar adrenal, ya, pembesaran kelenjar adrenal. Kemudian perlukaan lambung atau itu yang kita sebut sebagai MAH kronis, ya, atau stress ulcer, ya. Kemudian atrofi kelenjar timus, ya, kelenjar timusnya mengecil atau atrofi. Semua daya untuk adaptasi telah habis terpakai. Kemudian ACTH meninggi, kemudian muncul lagi, timbul penyakit, adaptasi, maka terjadilah suatu stress related disease. Ini saya kira tidak perlu. Ini juga terlalu detail. Nah, ini pengenalan depresi yang perlu saya sampaikan lagi, bahwa depresi adalah gangguan alam perasaan. Ya. Berkali-kali kami sampaikan bahwa depresi itu apa? Gangguan alam perasaan atau mood yang ditandai dengan kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan, sehingga hilangnya kegairahan hidup. Gairah hidup hilang, ya. Hobi sudah tidak ada hobi lagi, ya. Tidak bisa menikmati hobi lagi, ya. Pada praktek-praktek di umum itu insidensinya cukup tinggi, ya, 20%, ya. Biasanya orang depresi biasanya. Kemudian di US menurut literatur prevalensinya 17,1%, ya, cukup tinggi, ya. Bisa merupakan gangguan psikosomatik murni maupun komorbid, ya, atau bersama penyakit medis atau kondisi medis sebelumnya. Jadi pasien-pasien yang datang ke puskesmas misalnya, atau datang ke
tempat praktek-praktek umum itu biasanya apa namanya kebanyakan dikatakan 20% itu pasti ada faktor depresinya, ya, faktor psikologis yang melatar belakangnya. Nah, penyakitnya apa saja yang bisa didapatkan orang depresi itu ya, yang latar belakangnya depresi, penyakit jantung koroner itu 18 sampai 23% kejadiannya, ya, cukup tinggi ya penyakit jantung koroner, ya, yang dilatar belakangi oleh faktor psikologis terutama depresi. Ya. Stroke juga gitu ya, stroke oleh faktor depresi 23 sampai 29%, ya, jadi orang-orang apa yang terkena penyakit stroke gitu ya, itu ada yang melatar belakangi apa ini suatu depresi tertentu, ya, orang yang mengalami suatu depresi sehingga timbul suatu stroke, ya. Kemudian juga diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Penyakit kencing manis ini dengan latar belakang psikologis terutama depresi ini cukup tinggi ya, 9 sampai 27%, ya, cukup tinggi ya. Jadi penyakit diabetes tidak murni ya dari fisiknya saja, tapi juga dari faktor psikologis ya sebesar 9 sampai 27%, ya, cukup tinggi ya, 20% ya. Karena apa? Biasanya kaitannya penyakit diabetes mellitus ini atau kencing manis ini kaitannya dengan hormon insulin, ya. Tertekannya hormon insulin tentunya akan sangat berbahaya bagi tubuh kita karena fungsi insulin adalah untuk mengubah glukosa ya menjadi energi atau glukosa akan dirubah menjadi kalori atau tenaga, katakanlah gampangannya seperti itu. Sehingga kalau hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas itu tertekan ya, oleh karena tertekan apa? Tertekan depresi ya, tertekan pikiran depresi, murung, sedih dan lain sebagainya, itu tentunya akan insulin tidak akan terproduksi dengan baik, ya. Sehingga insulin kurang untuk mentransport glukosa menjadi tenaga. Kemudian juga Parkinson disease. Nah, Parkinson disease cukup tinggi ya, yang dilatar belakangi oleh faktor psikologis ya, 2 sampai 51%, ya. Artinya apa? Hampir separuh orang-orang yang menderita Parkinson itu latar belakang adalah depresi, ya, banyak yang mengalami depresi ya. Parkinson itu apa? Gemetaran ya, gemetaran apa itu namanya? Bahasa Jawanya itu apa ya? Buyuten ya. Apa ya? Buyuten betul ya? Gemetar ya, tangannya gemetar, kaki gemetar ya. Kemudian penyakit HIV ya, HIV AIDS ya. Penyakit HIV juga dilatar belakangi oleh faktor psikologis depresi, ya. Kemudian juga artritis rheumatoid atau linu-linu, kata linu tulang ya, flu tulang, linu tulang dan sebagainya, itu ada kaitannya dengan faktor psikologis. Kemudian juga kanker ya. Nah, kanker ini saya ada beberapa pengalaman ya, menjumpai pasien bahwa kenapa kok kanker ada kaitannya dengan depresi? Loh, ini jalurnya gimana? Kan kita kan bingung sebagai orang awam loh. Kok bisa ya kanker dari penyakit jiwa, depresi misalnya? Dari mana asalnya? Oh, sangat bisa gitu ya, sangat bisa sekali. Kenapa? Nah, setelah kita wawancara mendalam dengan pasien ya, kita tanya-tanya, itu ternyata dia istilahnya itu bahasa Jawanya itu kangen sama anaknya. Dia istilahnya seorang pengusaha di Jakarta sana ya. Sukses ya di Jakarta sana, dia sukses, tapi waktunya habis ya untuk kerjanya ya, yang harus dia bayar mahal itu ya, waktunya habis. Kemudian dia masih punya ibu di mana? Ibu katakanlah di desa ya, di sini di Jawa Timur sini, di desa gitu ya. Nah, itu ternyata ibu itu merindu atau kangen sama anaknya supaya anaknya itu nyambang itu, supaya anaknya itu datang. Nah, padahal tiap hari juga telepon, tapi bukan suara saja yang diinginkan oleh ibu tadi, yang diinginkan apa? Kedatangan putranya ya, ke tempatnya, ke rumahnya, datang ketemu sama orang tua. Nah, itu yang diinginkan ternyata setelah kita wawancara mendalam dengan dengan orang yang sakit kanker ini. Nah, setelah itu ternyata dia memendam itu tadi ya, memendam kerinduan yang mendalam, memuncak gitu ya. Anaknya
apa ya, kalau ngirim uang ya tetap ngirim uang tiap bulan, dia kira rutin ya, tidak apa lebih dari cukup lah uang, tapi yang dia inginkan adalah perhatian ya, perhatian dari anak ya, supaya memperhatikan dirinya, sebenarnya begitu yang kami ungkap ya. Nah, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu jarang pulang, hanya telepon-teleponan saja, padahal dia memendam suatu keinginan ya, keinginan apa, pengen senang dengan anaknya, pengen bercengkerama, pengen makan bersama, yang kayak gitu-gituan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh anaknya karena kesibukannya jadi orang sukses di Jakarta sana. Akhirnya apa? Timbullah kanker ya. Waktu itu dia kankernya kanker payudara waktu itu ya. Tapi alhamdulillah terselamatkan ya. Kita sarankan untuk segera dioperasi saja. Akhirnya dioperasi, selesai ya. Alhamdulillah selamat ibu ini. Tapi ya itu ya, apa namanya, kanker payudara sebelah ya, kita ambil ya, diambil oleh dokter bedah. Nah, seperti itu ada kaitannya bahwa penyakit kanker ini hubungannya erat dengan penyakit yang melatar belakangi secara psikologis ya, terutama depresi. Ini saya kira tidak perlu saya sampaikan karena terlalu detail. Ini juga ya, ini juga terlalu detail. Saya sorry patikan kemarin juga. Nah, yang perlu saya sampaikan untuk apa namanya, penata laksanaan depresi ya. Bagaimana kita mengobati orang depresi itu ya. Kita ada dua modalitas untuk menterapi ya, menyembuhkan orang-orang dengan depresi ini, karena depresi ini kan imbasnya ke fisik ya, ke berbagai penyakit tadi ya, jantung koroner, kemudian kanker, HIV, macam-macam, nanti tergantung organnya apa yang terkena ya. Kita ada modal pertama adalah modalitas kita adalah psikoterapi. Kita lakukan psikoterapi, yakni terapi yang digunakan untuk menghilangkan keluhan dan mencegah kambuhnya gangguan psikologis atau pola perilaku yang maladaptif ya, tidak adaptif ya. Kemudian yang kedua, modalitas kita yang kedua adalah psikofarmaka, artinya dengan menggunakan obat-obat antidepresi, ya, antidepresan. Ya. Ini saya kira tidak perlu detail. Nah, perlu kita ketahui dalam mengobati penyakit depresi ini tentunya ada fase-fasenya. Kita tidak serta-merta mengobati orang depresi itu langsung dikasih obat enak seperti orang sakit panas itu ya. Sakit panas itu kan suruh minum paracetamol itu kan ditunggu 1 jam sudah keluhan ya, sampai sudah keringatan, sudah apa, turun panasnya. Bukan seperti itu. Nah, tetapi ada fase-fasenya kita dalam mengobati pengobatan depresi ini ya. Kemudian yang kedua adalah sindrom ansietas. Sindrom ansietas itu kecemasan ya, sindrom kecemasan ya. Kejadiannya 2-4% ya, sekitar 11% populasi dewasa pernah mengalami kriteria ini dalam hidupnya ya. Klinisnya ya, gejala sindrom kecemasan ditandai dari 2 hal. Yang pertama ada komponen psikis ya, seperti perasaan cemas abnormal. Kemudian yang kedua komponen fisik seperti apa? Ketegangan motorik dan vegetative imbalance ya. Ini macam-macamnya saya kira tidak perlu. Ini juga, ini adalah kecemasan apa? General anxiety disorder, jadi kecemasan menyeluruh ya. Gambaran terpentingnya rasa cemas yang menyeluruh, menetap dan bertahan lama, biasanya persisten ya. Kemudian bersifat mengambang ya. Kecemasannya bersifat mengambang, kadang-kadang cemas, kadang-kadang enggak, kadang-kadang cemas, kadang-kadang enggak, mengambang aja dan tidak bisa hilang-hilang gitu ya. Nah, makanya pasien-pasien kami cukup banyak ya, kami jumpai di lapangan pasien-pasien dengan kecemasan dan pengobatannya juga cukup banyak yang panjang-panjang ya, memanjang ya, bisa berbulan-bulan itu baru selesai. Berkaitan dengan adanya stresor psikososial yang berlangsung lama. Nah, ini kita akan kaji biasanya apa yang melatar belakangi pasien ini mengalami suatu kecemasan menyeluruh. Ini saya kira tidak perlu. Ini panik ya, panik disorder ya. Orang dengan gangguan panik ya, biasanya mulanya penyakit ini tiba-tiba atau mendadak ya. Serangan panik ya, serangan cemas biasanya berat dan berulang-ulang biasanya. Sering terdapat bersamaan dengan neurosis kardiak ya, penyakit jantung ya, jantungnya berdebar-debar ya, sindrom hiperventilasi ya, itu tadi seperti asma misalnya, seperti sesak nafas ya, dispepsia non ulkus itu apa, seperti mah lah katakanlah seperti itu ya, seperti mah yang nggak sembuh-sembuh ya. Kemudian asma juga seperti itu kaitan dengan penyakit
panik, ya, panik. Ini kriterianya saya kira tidak saya sampaikan. Ini juga sedikit gangguan cemas fobik, ya, gangguan cemas dicetuskan secara nyata oleh adanya objek tertentu yang jelas dari luar individu yang sebenarnya secara umum tidak berbahaya, ya. Secara khusus pasien menghindari objek atau situasi tersebut seperti agorafobia, fobia sosial misalnya, ya. Jadi kalau di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dia fobia, ya, takut, ya, takut, ya. Nanti takut terjadi apa-apa dan sebagainya, ya, dia terganggu oleh keadaan seperti itu. Ini adalah gangguan obsesif kompulsif ditandai adanya pikiran obsesif yang berulang dalam bentuk yang sama, ya, mungkin hanya hal sepele atau tak berarti dan diikuti oleh tindakan kompulsif secara ritual stereotipik atau yang stereotipik yang berulang-ulang, yang selalu diulang-ulang, ya. Tindakan yang dilakukan sebenarnya tidak bermanfaat, tetapi jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketegangan dan ansietas atau cemas. Misalnya washing itu apa? Sering mencuci, ya, apa itu? Sering mencuci tangan atau sering wudhu berkali-kali. Nah, saya sering jumpai pasien-pasien saya wudhu berkali-kali, ya, karena masih najis, katanya diulang-ulang sampai 7 kali, 8 kali itu masih terasa kurang bersih, ya, kurang suci, gitu, ya. Ada yang enggak gitu. Diulang-ulang bersih, cuci tangan berkali-kali juga, ya. Checking, ya, kadang kalau checking ini misalnya dia mengecek mengecek pagar, mengecek pintu, ya, kunci pintu, ya, gembok pintu biasanya begitu, ya, berulang-ulang, ya, berulang-ulang selalu mengecek terus, ya. Nanti kalau dia tidak mengecek maka akan menjadi gangguan pikirannya, ya, tidak nyaman kalau tidak dicek. Counting, locking, ordering, collecting dan sebagainya. Nah, ini adalah PTSD, ya, post trauma stress disorder. Jadi stres yang dicetuskan oleh suatu trauma tertentu, ya, trauma-trauma, ya, seperti misalnya KDRT atau misalnya bencana alam, gunung meletus, ya, banjir bandang, puting beliung, gitu, ya, kebakaran dan lain sebagainya, ya. PTSD ini timbul sebagai respon yang berkepanjangan terhadap kejadian atau musibah yang besar, ya. Biasanya mulanya setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah timbulnya trauma yang berat tadi, ya. Gejalanya muncul jika ada flashback yang mengingatkan kembali pada trauma, ya. Ketika kita menjumpai misalnya adanya dentuman gunung meletus, gitu, ya. Itu adalah suatu trauma tersendiri bagi orang-orang tertentu, sehingga ketika sudah tidak meletus gunungnya, kemudian dia menghadapi di kehidupan sehari-hari ada suara dentuman, itu dikira gunung meletusnya. Seperti itu yang dimaksud, ya. Penanganannya macam-macam, ini saya kira nggak perlu saya sampaikan. Ini juga nggak perlu saya sampaikan. Alhamdulillah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab, ya. Silakan saya kembalikan ke Mas Bobi. Bapak. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya. Memang banyak sekali dok, ya, penyakit yang ditimbulkan dari penyakit psikomatis ini tentunya perlu untuk sangat kita perhatikan dok. Baik, ada beberapa pertanyaan dok yang terkait dengan apa yang dokter jelaskan pada sore hari ini. Yang pertama adalah ini dok. Kalau tadi dokter menjelaskan bahwasanya penyebabnya itu ialah stres dan depresi dok. Bagaimana jika trauma? Apakah akibat dari trauma itu juga bisa menyebabkan muncul gangguan psikomatis ini, dok? Baik, di belakang tadi kita sampaikan bahwa ada yang kita sebut sebagai post trauma syndrome disorder, ya, PTSD, ya, penyakit PTSD namanya penyakit PTSD, ya, post trauma syndrome, ya. Post trauma syndrome disorder namanya, ya. Jadi penyakit-penyakit karena akibat dari trauma-trauma tertentu seperti tadi yang saya gambarkan, gunung meletus, ya, gunung meletus menimpa
rumah orang tersebut atau gimana gitu ya. Dentuman itu menjadikan trauma tersendiri ya, bagi beberapa orang ya, tidak semua sih, beberapa orang ada yang tidak tahan dengan suara dentuman seperti itu. Kemudian waktu berlalu terjadi lagi dia mendengar suara yang semisal dengan dentuman itu dikira gunung meletus ya. Sehingga dia panik ya, dia cemas, takut, ketakutan dan sebagainya. Padahal bukan gunung meletus atau mungkin cuma apa itu balon meletus gitu misalnya ya. Itu merupakan satu trauma tersendiri. Jadi sangat bisa sekali menimbulkan suatu stres tersendiri bagi orang-orang tertentu tentunya. Ya, baik, kita mengenal istilah baby blues, istilah secara awam, secara umum ya. Di tempat kita sebut sebagai depresi, depresi pasca melahirkan ya. Depresi pasca melahirkan ini adalah suatu keadaan gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh karena melahirkan ya, karena dia mungkin waktu melahirkan itu ada latar belakang yang membuat dia jadi depresi. Ya. Semisal mungkin dia memikirkan nanti kalau sudah punya anak, nanti makan apa misalnya, misalnya makan apa, terus nanti kebutuhannya pakan begini, pakan begitu, banyak tuntutan. Ya. Kemudian nanti susunya apa, itu sudah dipikirkan. Ya. Sudah dipikirkan jauh-jauh. Jadi bagi orang-orang tertentu itu akan terjadi suatu beban tersendiri, ya, sehingga menimbulkan suatu depresi. Yang kita sebut sebagai depresi postpartum namanya, depresi postpartum atau baby blues namanya, baby blues. Nah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa pasien kami di sini menjumpai juga seperti itu ya. Nah, itu apakah perlu diterapi? Ya, perlu, kalau mengganggu sekali ya perlu. Nah, sebenarnya itu nanti bisa menghilang sendiri, cuma agak memanjang. Jadi nanti bisa hilang, misalnya 1 bulan kemudian itu bisa menghilang tanpa terapi misalnya. Itu bisa, tapi kan mengganggu sekitarnya. Dia tidak bisa produktif, dia tidak bisa memelihara anaknya, bayinya itu. Nah, kemudian hubungannya dengan suaminya juga akan memburuk ya. Emosian biasanya ya, uring-uringan gitu ya. Nggak ada benernya suaminya, nah, gitu, seperti itu juga ya. Kemudian sensitif orangnya gitu ya. Kemudian kadang yang parah itu baby blues, yang parah itu sampai berhalusinasi ya, melihat sesuatu ya, melihat sesuatu. Kadang melihat melihat hantu, melihat pocong, nah, sampai segitu, ya, segitu parahnya. Sehingga kalau sudah parah kayak gitu tentunya harus diterapi, ya. Harus diterapi. Kalau nggak diterapi ya nanti akan mengganggu lingkungan sekitar. Ya. Saya kira begitu. Baik dok, masalah. Ini ada lagi dok pertanyaan yang masuk seperti ini dok. Dok, tadi apa yang dokter jelaskan itu merupakan apa yang terjadi pada saya dok. Saya salah satu orang yang mungkin sangat sulit untuk bergaul dan terkadang suka merasa takut untuk bertemu orang dok. Mungkin saran bagi dokter bagaimana saya harus bisa menyembuhkan apa yang saya rasakan ini. Apakah harus saya paksakan untuk bisa mau bertemu dengan orang dan berkomunikasi dengan orang dok? Baik, ini pertanyaan bagus sekali nih. Kalau dijelaskan cukup lama sebenarnya. Coba saya akan berusaha untuk meringkes ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu yang bertanya ya, bahwa itu tadi yang saya katakan, adanya fobia sosial ya. Ada orang-orang tertentu itu ketika banyak orang itu tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman dengan banyaknya orang ya. Nah, itu nanti akan berlanjut tentunya, biasanya kalau itu berlangsung lama akan berlanjut menarik diri biasanya ya, mengisolasi diri, sering di rumah saja gitu ya, sering di kamar, bahkan di kamar ya, mau ketemu sama orang sekitar aja ya, keluarga inti kadang nggak mau ya, bertemu di kamar saja, bersembunyi di kamar saja gitu. Ini adalah suatu bentuk depresi ya, suatu bentuk depresi yang menarik diri ya, tidak mau kepada takut, misalnya takut orang lain karena nanti dia timbul macam-macam. Nah, ini harus kita kaji lebih dalam lagi, apakah dia curiga ya, ada curiga atau ada dia menganggap orang lain itu
sesuatu yang ancaman buat dia gitu ya, kita harus kaji lebih dalam lagi ya, tentunya begitu. Kemudian caranya adalah ya dilatih, harus dilatih ya. Tentunya harus kalau kesulitan atau tidak mengetahui harusnya tentunya berkonsultasi kepada psikologi ya, psikiater dan psikologi ya, psikiater dan psikologi untuk konsultasi menyelesaikan masalahnya tentunya ya. Nah, di samping mungkin kalau di psikiater nanti kalau akan dibantu dengan obat ya, tentunya akan dibantu lebih mempercepat penyembuhan ya. Misalnya dia orangnya apa namanya takut ya, cemas, takut ketemu orang takut, sehingga kita kasih anti cemas misalnya, sehingga dia bisa bergaul dengan orang lain seperti itu. Kemudian juga dilakukan psikoterapi. Tadi kan apa itu terapi obat ya, terapi yang ada di kami kan ada dua ya, terapi obat dan terapi non obat. Non obatnya psikoterapi. Kita lakukan psikoterapi untuk membuang traumanya, ya, membuang kecemasannya. Di samping dibantu dengan obat anti cemas. Seperti itu yang bisa saya sarankan. Terima kasih atas penjelasannya. Dokter, ada pertanyaan dari saya, Dok, terkait apa yang barusan dokter jelaskan. Dok, boleh saya tanya, Dok, apa perbedaan dokter spesialis jiwa dengan psikiater, Dok? Karena kita kan suka mengalami ya, misalnya ada sesuatu pada orang sekitar kita, apakah kita harus membawa dia ke psikiater atau ke dokter spesialis jiwa? Apa sebenarnya itu istilah yang sama, Dok? Terima kasih, Dok. Itu Mas. Psikiater itu dokter ya dokter jiwa sama ya sama. Tapi ada bedanya dengan psikologi. Lain lagi dengan psikologi. Jadi kalau psikiater beda dengan psikologi ya. Kalau psikologi adalah murni ilmu psikologi ya, psikologi. Kalau psikiater tentunya dia akan cara berpikir seorang dokter tentunya ya. Cara berpikir seorang dokter tentunya diawali dengan wawancara, kemudian kita mengetahui tanda dan gejala klinis, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, kemudian kemudian ditegakkan diagnosisnya. Oh, ini kena gangguan cemas, oh ini kena gangguan depresi. Itu cara berpikir dokter ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh psikologi. Kalau psikologi nanti ke arah istilahnya konseling ya, konseling untuk perubahan perilaku, sikap dan perilaku. Jadi bedanya psikiater dan psikologi. Seperti itu. Kalau dokter jiwa dengan psikiater itu sama, itu istilah saja cuma. Baik, ini sudah mulai larut ini. Terima kasih banyak, Dok. Insya Allah itu ada pertanyaan terakhir kita di sore hari ini. Insya Allah beberapa pertanyaan akan kita tampung, Dok, untuk kita tanyakan ke Dokter Utomo di pertemuan akan datang. Sebelumnya mohon maaf, Dok, atas keterlambatan tadi memulai. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi, Dok. Amin. Baik, Dokter Utomo, jazakumullah khair atas waktunya, barakallahu fikum atas ilmunya, Dok ya. Semoga apa yang dokter sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Karena memang kita perlu sekali untuk mengenali penyakit-penyakit dari psikomatis ini, Dok. Baik juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dari manapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak program kami pada sore hari ini. Dan juga bagi peserta yang ikut di kajian Zoom kita pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dokter dan program ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dok. Terima kasih, Dok ya.